Seringkali beban terberat dalam hidup bukan datang dari pekerjaan yang menumpuk atau jadwal yang padat, melainkan dari interaksi dengan individu yang secara perlahan menghisap energi kehidupan. Kita semua pernah merasakannya, perasaan lelah yang luar biasa setelah percakapan singkat, atau rasa cemas yang muncul bahkan sebelum bertemu. Namun, pertanyaannya bukan lagi tentang mengapa mereka seperti itu, melainkan bagaimana cara tetap teguh berdiri di tengah badai emosi yang mereka ciptakan. Hari ini, kita akan membedah strategi navigasi untuk menghadapi karakter-karakter sulit tanpa harus mengorbankan kedamaian batin sendiri. Langkah pertama dalam menjaga diri adalah kemampuan untuk membedakan antara seseorang yang sedang mengalami hari yang buruk dengan mereka yang memiliki pola perilaku yang destruktif. Perilaku yang beracun seringkali tersembunyi di balik kritik yang dibungkus perhatian atau manipulasi yang terlihat seperti bantuan. Memahami pola ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Fokusnya bukan untuk mengubah mereka, karena itu adalah tugas yang mustahil, melainkan untuk mengubah cara merespon interaksi tersebut. Ketika menyadari bahwa ada seseorang yang selalu membawa drama, meremehkan pencapaian, atau memutarbalikkan fakta, sadarilah bahwa itu adalah proyeksi dari ketidakpuasan internal mereka sendiri. Mereka seringkali menggunakan orang lain sebagai wadah untuk membuang emosi negatif yang tidak mampu mereka kelola. Dengan melihat ini sebagai sebuah pola luar, kita mulai bisa mengambil jarak secara emosional. Jarak inilah yang menjadi benteng pertama agar racun tersebut tidak meresap ke dalam pikiran. Seringkali rasa empati yang berlebihan justru menjadi celah bagi orang-orang ini untuk masuk dan menguasai keadaan. Ada kecenderungan untuk ingin membantu atau memperbaiki situasi, namun dalam hubungan yang tidak sehat, bantuan tersebut justru akan disalahgunakan. Menyadari bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan mentalnya masing-masing adalah bentuk kedewasaan. Kita tidak bisa memberikan air dari gelas yang kosong, dan menjaga gelas tetap penuh adalah prioritas utama. Dalam fase pengenalan ini, mulailah mencatat bagaimana tubuh bereaksi saat berada di dekat mereka. Apakah bahu terasa tegang? Apakah napas menjadi pendek? Tubuh seringkali memberikan sinyal lebih cepat daripada logika. Mendengarkan alarm alami ini akan membantu untuk lebih waspada dan juga bersiap melakukan proteksi diri sebelum interaksi dimulai. Pemahaman mendalam tentang pola ini akan memutus rantai manipulasi yang selama ini mungkin terjadi tanpa disadari. Membangun batasan bukanlah tentang membangun tembok untuk mengisolasi diri, melainkan tentang membuat pintu yang memiliki kunci. Batasan yang jelas akan memberitahu orang lain bagaimana cara memperlakukan kita dan sejauh mana mereka boleh melangkah. Banyak yang merasa takut untuk menetapkan batasan karena khawatir dianggap tidak sopan atau dianggap kasar. Padahal, batasan adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, karena ia menciptakan kejelasan dalam sebuah relasi. Mengkomunikasikan batasan harus dilakukan dengan tenang namun tegas.
Tidak perlu ada penjelasan panjang lebar atau permohonan maaf karena ingin menjaga kesehatan mental sendiri. Cukup dengan mengatakan apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Misalnya, dengan menolak untuk terlibat dalam percakapan yang merendahkan pihak lain atau membatasi waktu interaksi pada jam-jam tertentu. Konsistensi adalah kunci utama agar batasan ini dihormati dan tidak dianggap sebagai gertakan semata. Tantangan terbesar saat menetapkan batasan adalah reaksi dari mereka yang terbiasa melanggarnya. Mereka mungkin akan menggunakan taktik rasa bersalah atau kemarahan untuk meruntuhkan benteng tersebut. Disinilah keteguhan hati diuji. Ingatlah bahwa reaksi negatif mereka bukan bukti bahwa kita salah, melainkan bukti betapa pentingnya batasan tersebut dibuat. Jangan biarkan ketidaknyamanan sesaat merusak rencana jangka panjang untuk mendapatkan ketenangan hidup yang lebih permanen. Batasan juga berlaku pada ruang digital dan pikiran. Membatasi akses mereka ke media sosial atau tidak merespons pesan yang bersifat provokatif adalah langkah yang sangat valid. Kita memiliki hak penuh atas siapa yang boleh memiliki akses ke ruang pribadi kita. Dengan mengatur akses ini, secara otomatis volume gangguan dalam hidup akan berkurang. Fokus energi pun dialihkan kembali pada hal-hal yang benar-benar produktif dan membangun pertumbuhan pribadi. Data semen emosional adalah seni untuk tetap hadir secara fisik namun tidak terikat secara perasaan terhadap drama yang terjadi di sekitar. Ini bukan berarti menjadi orang yang dingin atau tidak peduli, melainkan memilih untuk tidak membiarkan emosi orang lain mendikte suasana hati kita. Saat berhadapan dengan individu yang toksik, bayangkan ada sebuah kaca transparan yang menghalangi kata-kata mereka agar tidak sampai ke hati. Mereka boleh bicara, namun kita memilih untuk tidak menyerap isinya. Salah satu teknik yang efektif adalah menjadi grey rock atau batu abu-abu. Jadilah seposif mungkin dan jangan berikan reaksi emosional yang mereka cari. Orang yang manipulatif biasanya haus akan reaksi, baik itu kemarahan, pembelaan diri, atau kesedihan. Dengan memberikan respons yang datar dan singkat, mereka akan kehilangan minat karena tidak lagi mendapatkan makanan emosional dari interaksi tersebut. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk meredam konflik tanpa harus beradu argumen. Melatih kesadaran penuh atau mindfulness sangat membantu dalam proses data semen ini. Saat mulai merasakan emosi mulai tersulut, kembalikan fokus pada nafas dan pijakan kaki di bumi. Sadari bahwa apa yang mereka katakan adalah tentang mereka, bukan tentang Anda. Keberhasilan dalam menjaga jarak emosional ini akan memberikan rasa kendali yang luar biasa. Anda tidak lagi menjadi pion dalam permainan orang lain, melainkan menjadi pengamat yang bijaksana. Data semen juga berarti melepaskan keinginan untuk memenangkan argumen atau mendapatkan pengakuan dari mereka. Berusaha membuktikan bahwa kita benar kepada orang yang tidak berniat memahami hanya akan membuang energi secara sia-sia. Kemenangan sejati bukanlah saat mereka mengakui kesalahannya, melainkan saat kita tidak lagi merasa perlu penjelasan dari mereka. Kedamaian adalah saat suara mereka tidak lagi memiliki kekuatan
untuk menggetarkan batin kita sedikit pun. Setelah berinteraksi dengan lingkungan yang berat, sangat penting untuk melakukan pemulihan energi. Proses ini akan melibatkan pembersihan pikiran dari sisa-sisa interaksi negatif melalui kegiatan yang menenangkan. Entah itu dengan berjalan kaki di alam, membaca buku yang menginspirasi, atau sekedar menikmati keheningan. Memberikan waktu bagi diri sendiri untuk kembali ke titik nol akan mencegah akumulasi stres yang bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dalam jangka panjang. Pemulihan juga berarti melakukan evaluasi terhadap lingkaran sosial secara keseluruhan. Hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak menghargai keberadaan kita. Mulailah secara sadar mencari dan membangun hubungan dengan individu yang memberikan inspirasi, dukungan, dan juga energi positif. Lingkaran baru ini harus menjadi tempat di mana kita merasa aman untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa takut dihakimi. Memilih lingkaran baru bukan berarti mencari orang yang selalu setuju dengan kita, melainkan mencari mereka yang memilih integritas dan empati. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberikan ruang untuk berkembang dan saling menghormati batasan masing-masing. Kualitas interaksi jauh lebih penting daripada kuantitas teman di daftar kontak. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, beban menghadapi satu atau dua individu sulit akan terasa jauh lebih ringan karena kita memiliki basis dukungan yang kuat. Pada akhirnya, perjalanan menghadapi orang-orang sulit ini adalah pelajaran tentang kekuatan diri. Kita belajar tentang kesabaran, tentang ketegasan, dan yang terpenting adalah tentang kasih sayang kepada diri sendiri. Setiap tantangan sosial adalah kesempatan untuk memperhalus navigasi kehidupan kita. Teruslah melangkah dengan kepala tegak, karena kedamaian batin adalah harta yang layak diperjuangkan di atas segalanya. Fokuslah pada cahaya yang ingin dipancarkan, dan bukan pada kegelapan yang mencoba memadamkannya.